Untuk demo alat kita, pertama-tama langkah yang dilakukan adalah setup masing-masing device di posisi yang kita set. Untuk percobaan kali ini kita bakal set masing-masing berjarak sejauh 120 cm. Lalu kalau sudah ditaruh baru kita nyalakan masing-masing device dengan memencet saklar yang sudah ada di device-nya. Oke, setelah kita sudah setup Anchor, kita di sini perlu aplikasi yang sudah kelompok kita ciptakan dan kita perlu kita perlu memasang ini. Ini adalah dongle yang digunakan sebagai penerima data dari sistem kita. Dongle ini cukup dipakai, nanti di software bisa dilihat. Kalau dongle ini tidak dipakai, kita scan hardware, nggak ada, not found. Kita perlu colok dulu guys. Nah, ini sudah ada lampunya nyala. Kita scan lagi. Nah, sudah connect. Kita tinggal start. Di sini masukkan anchor yang sudah kalian siapkan tadi. Di sini anchor 1 sampai 2 itu 1,2 meter, 2 ke 3 itu 1,2 meter, di sini 1,7 meter. Ini bisa kalian sesuaikan sesuai yang kalian ingin gunakan. Lalu kalian bisa set originnya. Di sini bisa A3, A2, A1. Nanti dia yang berperilaku sebagai koordinat 0,0. Setelah itu kita tinggal save dan kita start saja. Nah, bisa lihat di sini kondisinya connected di atas, tapi di Anchor mati. Nah, kalau ini terjadi jika mobile kalian itu nyala. Coba mobilenya matiin. Nah, bisa dilihat di sini dia akan stop walaupun di sini masih connected, tapi nah setelah 5 detik dia akan reconnecting. Ini menandakan mobile device kalian mati dan kalian perlu ngambil dari situnya dulu. Nah, coba nyalakan. Nah, sekarang sudah connect kembali, tapi di Anchor masih gak ada datanya. Ini kalian artinya belum ada data dari setiap Anchor. Anchor coba nyalakan satu persatu. Nah, itu Anchor 1 dinyalakan, terus Anchor 2 dinyalakan, dan Anchor 3 dinyalakan. Nah, untuk memulainya, kita perlu yang namanya kalibrasi terlebih dahulu. Di sini kita sudah ada defaultnya, tapi kita perlu sesuaikan di ruangan-ruangan yang berbeda. Jadi cara untuk kalibrasinya adalah kita perlu memasukkan nilai A1 dan juga N1. N1 ini kalian bisa pilih dari rentang 1 sampai 4 berdasarkan kondisi lingkungan. Jika kondisi lingkungannya terlalu padat, banyak tembok, sempit, kalian bisa naikkan semakin dekat ke arah 4. Untuk nilai A1 ini kita perlu kalibrasi menggunakan meteran. Jadi nanti kita akan praktekkan bagaimana cara melakukan kalibrasinya dan mendapat nilai A1. 3. Nah, untuk melakukan tuning untuk alat kita itu dilakukan dengan caranya menaruh mobile device sejauh 1 meter dari salah satu anchornya, kira-kira di sini. Kita coba ukur pakai meteran. Nah, bisa dilihat di sini ini 100 cm, jadi sudah sejauh 1 meter. Nanti kalau udah posisinya kayak gini, yang nyala tuh harus anchor salah satunya aja gitu, yang lainnya mati kan. Ntar kalau udah begini kalian bisa lihat di dashboard lokalnya, ntar bakal muncul data-data RSSI. Dari data-data RSSI itulah yang dijadikan sebagai estimasi jarak dalam sejauh 1 meter. Nah, setelah tadi diukur di lapangan, bisa dilihat di sini RSSI itu berkisar di angka 72, 73, di sekitar segitulah, 70, kadang turun, tapi kita ambil rata-ratanya saja di sekitar 70. Dan ini karena kita menggunakan ruangan yang tidak begitu banyak gangguan, kita bisa setting di rekomendasinya adalah di 2 sampai 3. Di sini kita taruh di 2,5. Dan ini perlu kalian lakukan di setiap anchor supaya mendapatkan hasil yang sesuai. Sebetulnya kalian bisa saja menggunakan nilai A1 dari anchor 1 ke anchor 2 karena biasanya selisihnya nggak begitu beda jauh. Tapi jika kalian memerlukan presisi yang lebih tinggi, kalian bisa kalibrasi di ketiga anchornya.
Nah, untuk testing pertama, kita bakal mencoba mengukur posisi dari mobile device. Dengan posisinya itu kalau di koordinat XY adalah 0,1,2. Itu diukur dari titik pusatnya itu di anchor 1-nya. Dan kalau misalnya diukur pakai jarak, dari posisi mobile ke anchor 1 itu 1,2 meter, mobile ke anchor 2 itu 1,7 meter, dan anchor 3 atau mobile device itu 1,2 meter. Kalau sudah ditaruh dan di-set, baru kita buka tes. Nah, di sini tadi kan kita sudah setup di sekitar koordinat 0, X-nya di 0, Y-nya di 1,2. Bisa dibilang ini cukup baik, tapi kita perlu di sini kita bisa record, di sini kita bisa record dan kita bisa download untuk nanti kita perlihatkan kurang lebih error yang dihasilkan dari pengukuran ini. Bisa dibilang yang paling berpengaruh adalah perubahannya yang cukup fluktuatif. Di sini kita sebenarnya bisa tangani dengan menaikkan di window filternya, namun ini akan mengakibatkan jika tagnya berupa suatu hal yang bergerak itu akan jadi delay yang cukup lama. Ini contoh saja, ini filternya sudah kita apply di Windows 100. Ini jika di off, dia pergerakannya akan lebih berantakan lagi. Ini dengan Windows 100 kita anggap sudah cukup, dan nanti kita akan tampilkan statistik dari outputnya. Di sini juga ada path history, jadi bila nanti tag device kalian atau mobile device kalian itu bergerak, kalian bisa naikkan path history-nya supaya kelihatan jalur yang dilalui sama tag itu seperti apa. Dan juga ada opsi clear di sini. Sini kita recall. Nah, setelah melakukan testing yang pertama, lanjutkan untuk testing yang kedua. Kita lakukan di posisi, sekarang posisi mobile itu di antara anchor 2 sama anchor 3. Jadi dalam koordinat XY-nya itu ada di posisi 1,2,0,6 dari koordinat pusat, yaitu anchor 1 di 0. Nah, ini bisa dilihat di sini posisi tagnya sesuai dengan yang tadi sudah ditaruh, walaupun dengan pergerakan-pergerakan yang masih tidak jauh berbeda dengan validasi yang sebelumnya. Oke, setelah melanjutkan dua testing tadi, kita lanjutkan untuk testing yang ketiga. Sekarang posisi mobile ada di tengah dari ketiga anchor. Jadi dalam koordinat XY-nya itu berada di 0,6 dan juga 0,6 dari si koordinat pusat anchor 1. Nah, bisa dibilang masih sama, bisa dibilang tagnya cukup baik, menggapai di titik tengah kurang lebih di koordinat 0,6 dengan sedikit error yang masih tolerable berdasarkan spesifikasi yang kelompok kita tentukan di awal.